Ya, Bitung menjadi salah satu lokasi pendaratan tuna utama di Indonesia selain Jakarta, Surabaya, dan Bali. Ikan tuna yang datang ke Bitung adalah salah satunya berasal dari perairan Maluku Utara atau Halmahera. Dan tentunya nelayan tradisional Maluku Utara ini setiap hari menantang laut untuk mencari tuna sirip kuning. Namun populasi tuna diyakini perlahan surut dari laut Indonesia. Maraknya rumpon ilegal dianggap mengubah jalur migrasi tuna dan memutus regenerasi ikan tuna Indonesia. Nelayan tuna pun makin sulit mendapatkan ikan primadona Asia bahkan dunia ini. Salah satu lokasi pendaratan tuna dari Laut Halmahera adalah Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara. Tercatat lebih dari 100 nelayan yang bergabung dalam koperasi nelayan tuna di Tobelo. Dari tangan para nelayan Tobelo inilah sebagian tuna di pelabuhan perikanan Samudra Bitung berasal. Jika laut sedang bagus, setiap nelayan dapat membawa 5-10 ekor tuna per hari. Ikan tuna dari Tobelo dikirim ke Bitung 2 hingga 3 kali sepekan dengan jumlah antara 2-5 ton sekali pengiriman. Salah satu nelayan tuna di Tobelo adalah Gaspar. Gaspar bahkan ditunjuk sebagai ketua kelompok nelayan karena pengalamannya menangkap tuna selama 25 tahun. Sejak pukul 2 dini hari, Gaspar berlayar menuju laut. Gaspar ditemani 2 ABK. Masing-masing ABK bertugas sebagai navigator dan pemancing kedua. Saya menumpang perahu Gaspar untuk mengetahui lokasi nelayan Tobelo mencari tuna, sekaligus mencari tahu teknik yang digunakan para nelayan untuk memancing tuna. Bersama beberapa nelayan lain yang telah sampai lebih dulu, Gaspar mengatur posisi di sekitar rumpon. Rumpon adalah media yang dipasang nelayan untuk menarik perhatian ikan kecil. Rumpon terikat dengan tali dan pemberat hingga dasar laut. Tali rumpon akan dipasangi daun kelapa. Daun kelapa yang ditumbuhi plankton dan tumbuhan laut akan menarik perhatian ikan kecil untuk memakannya. Ikan kecil akan menarik perhatian ikan yang lebih besar sebagai makanan, dan begitu seterusnya. Saat ikan besar seperti tuna telah berkumpul di sekitar rumpon, maka nelayan bisa lebih mudah memancingnya tanpa harus pergi mencari jauh ke tengah samudra. Ini adalah Laut Maluku Utara yang merupakan salah satu lokasi favorit nelayan tradisional untuk mencari ikan tuna. Karena ini adalah jalur migrasi ikan tuna dari arah Laut Pasifik menuju Laut Banda. Kita bisa lihat nelayan tradisional di lokasi ini saja terdapat sekitar 10 perahu tradisional untuk mencari ikan tuna. Perahu tradisional ini juga menggunakan cara-cara tradisional. Mereka atau nelayan ini hanya menggunakan batu seperti ini. Lalu akan diikatkan umpan di batu ini, itu cumi. Cumi ini akan ditaruh di batu, lalu diikat dengan senar, lalu diturunkan ke dalam laut untuk mencari tuna. Dan cara ini terbukti efektif untuk mencari tuna di perairan Indonesia. Teknik pancing tuna seperti ini adalah cara tradisional yang ternyata dipelajari nelayan Indonesia dari nelayan Filipina. Satu persatu batu yang telah dibawa Gaspar dari darat diikat ke sotong dengan simpul hidup sebagai umpan. Beberapa nelayan lain tampak dari perahu kami menarik tali pancingnya. Sekitar 10-15 menit kemudian muncullah tuna sirip kuning menjadi penumpang tambahan di perahu mereka. Sementara Gaspar telah belasan kali melepas umpan sotong tenggelam bersama batu, namun belum mendapat nasib yang sama. Gaspar juga berkali-kali mengubah posisinya mendekati atau menjauhi rumpon, namun belum ada tuna yang tersangkut di kailnya. Sekitar 2 jam kemudian Gaspar memutuskan meninggalkan lokasi ini dan bergerak ke arah barat menuju rumpon lain. Di lokasi baru, Gaspar dan 2 ABK-nya bertubi-tubi melempar umpan ke laut. Di lokasi ini keberuntungan juga belum berpihak pada Gaspar. Lebih 3 jam, Gaspar melempar umpan di sekitar rumpon, namun tidak ada juga tuna yang memakan umpannya. Keberadaan rumpon di laut untuk menarik perhatian ikan sebenarnya sudah diperketat oleh pemerintah. Apalagi rumpon dianggap mampu mengubah jalur migrasi ikan seperti tuna. Kondisi ini juga diyakini mengancam generasi tuna di perairan Nusantara. Saat regenerasi ikan tuna terganggu akibat rusaknya jalur migrasi dan penangkapan berlebih, maka nelayan tradisional lah yang pertama merasakan dampaknya. Kita udah berapa jam nih Pak di laut ini kira-kira? 12 jam ada Pak ya, lebih ya? Dari jam 2 tadi, kurang 12 jam. Tapi kita nggak dapat ikan ini ya? Tidak dapat, Pak. Ini kenapa tuna kok jadi susah seperti ini, Pak? Ya, sering-sering seperti juga, Pak. Karena cuacanya juga tenang airnya. Kurang ikan kurang bermain seperti itu.
Nah ini kan sekarang ini kan udah banyak peraturan dari pemerintah yang melarang nelayan asing terutama Filipina yang masuk ke sini. Itu ada pengaruhnya nggak Pak? Atau memang ya sama aja ikannya, tuna juga susah? Itu kadangkala dia turun dari 30 sekian, kadangkala dia naik dari 40 sekian. Jadi memang harapannya nelayan ini juga tidak hanya nelayan asing atau ikan-ikan yang di laut yang dilindungi oleh pemerintah, tapi juga harga ya Pak ya. Jadi biar masyarakat nelayan juga, jadi di masyarakat. jadi juga pemerintah diharapkan bisa memberikan standar harga dan solusi terutama untuk nelayan-nelayan kecil ya Pak ya. Iya. Oke, jadi kita udah 12 jam lebih nggak ada tuna yang kita dapat satu pun, umpan sudah hampir habis. Ya udah kita pulang tanpa ikan ya Pak ya. Iya. Ya begitulah, kita sebagai nelayan apapun resikonya kita harus hadapi. Tetap semangat ya Pak Tetap ya, semangat. demi keluarga ya. Menjelang petang, Gaspar memutuskan pulang. Umpan dan semangatnya mungkin habis hari ini di Laut Maluku Utara tanpa membawa seekor pun ikan. Tapi esok hari Gaspar yakin umpan dan kailnya akan disambar tuna-tuna lapar yang datang dari Laut Pasifik. Yogi Tujuliarto, Maluku Utara.